Halo, selamat bergabung dengan Ibu ya. Tapi di sini Ibu ingin mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu sekalian, selamat bergabung dengan Ibu di sini yang tadi kalian sudah melihat jadwal mata pelajaran yang sudah di-share bahwa jam kedua PJJ ini adalah pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Untuk pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 ini diampu oleh 3 guru, Ibu sendiri, Ibu Eis, Bapak Murbandini, juga dengan Ibu Suryo. Nah, selanjutnya anak-anak Ibu sekalian, untuk pembelajaran IPS ini, kalau yang beragama Muslim, ini nanti bisa ditanyakan dengan guru agama benar atau tidak, ya, bahwa di dalam Al-Quran itu tertera Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nah, ini kita pelajari mata pelajaran IPS, ya, di mana kita nanti juga akan mempelajari interaksi, ya, antara satu manusia dengan yang lainnya. Kalau di kelas 7 kita belajar bagaimana berinteraksi antara daerah dengan daerah, tapi untuk kelas 8 ini kita akan mempelajari wilayah yang luas lagi, yaitu interaksi antara negara-negara kawasan ASEAN, yaitu negara-negara tetangga kita ya. Nah, anak-anak Ibu sekalian, sebelum pembelajaran IPS dengan Ibu maupun Pak Murban juga Ibu Suryo, ada kesepakatan yang kita buat ya antara kita bagaimana nanti di dalam pembelajaran. Untuk semester pertama ini kita melakukan pembelajaran daring atau belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Nah, tentunya Ibu harapkan anak-anak Ibu tetap semangat, ya, tetap mengikuti protokol COVID, ya. Apa diantaranya protokol COVID itu? Ya, kita disarankan selalu cuci tangan, menggunakan masker, juga selalu jaga jarak dan berdiam di rumah. Nah, ini salah satunya pembelajaran kita dengan PJJ ini adalah protokol COVID, yaitu berdiam di rumah. Tapi walaupun demikian, ya, pembelajaran kita ini harus berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang memang sudah diberikan dari sekolah. Nah, anak-anak Ibu sekalian, Ibu akan memberikan beberapa kesepakatan di dalam pembelajaran kita. Ya, dibuka Pak slide-nya. Ya, nah, kontrak pembelajaran yang Ibu berikan untuk anak-anak Ibu, ya. Yang pertama itu apa? Kontrak pembelajarannya. Sersan, ya, semangat. Kalau sersan itu gagah gitu ya, kalau buat anak-anak laki-laki, yang perempuan juga sama ya. Apa itu sersan? Kepanjangan dari sersan, sernya serius, sannya santun. Apa itu serius? Walaupun kita melakukan pelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, kita tetap melakukan pembelajaran yang serius. Nah, di dalam keseriusan ini, kalian kan sudah dibagikan buku paket, maka dipersiapkan paketnya. Ya, yang selanjutnya juga alat tulis mesti persiapkan, walaupun di rumah, ya. Keseriusan ini juga tetap ada karena dari sekolah melakukan aturan, walaupun PJJ kalian harus tetap menggunakan seragam. Nah, yang kedua, sannya, santun. Nah, walaupun jarak jauh tidak kelihatan begitu ya,
Kadang-kadang apa nih? Duduk ya, barangkali kakinya naik ke bangku. Ya, atau sambil tiduran waktu melihat tampilan Zoom. Ya, itu tidak diharapkan. Ya. Atau mungkin ngantuk-ngantuk begitu ya. Pengalaman Ibu kelas 8 kemarin, waktu Ibu memberikan pelajaran langsung di dalam kelas, ada anak-anak Ibu yang kalau sekolah bawa kopi. Ya, yang dibawa apa? Termos ya, isinya kopi panas. Ya, jadi kalau gurunya lengah sedikit, dia minum kopi ya. Nah, itu berarti apa? Santunnya berkurang. Jadi tetap kamu jaga keseriusan dan kesantunan dalam melakukan pembelajaran dari rumah ini. Ya, lanjut Pak. Nah, yang selanjutnya apa kesepakatan kita? Tadi sersan jenderal, ya, ini jenderal nih, ya, orang yang mengamankan setiap kegiatan. Nah, ini juga sama, jenderalnya SMP PGRI. Ya, kalian akan aman kalau melakukan sersan jenderal ini. Ya, apa? J-nya jujur, ya. Jujur dalam apa? Dalam segala hal. Ya. Apa yang jujur itu? Bicara. Ya. Bicaranya harus jujur. Ya. Jangan kata-kata yang kotor dikeluarkan, kata-kata yang jelek dikeluarkan. Nah, begitu Ibu lihat kalau di di WA ya, di grup WA, nah itu harus melakukan pembicaraan yang tidak keluar dari jalur-jalur kejujuran. Ya. Nah, itu apalagi sikapnya jujur. Melakukan apa? Tugas-tugas, ya. Tugas-tugas punya orang di copy saja, ya. Ibu juga melihat karakter yang kurang baik dari sebelumnya. Ada teman kamu yang ketika diberikan tugas di classroom, ya, di Google Classroom, itu Ibu nilai ternyata kopas dari temannya. Ya. Nah, itu apa? Ketidakjujuran yang kamu terapkan. Nah, itu bukan perilaku seorang siswa yang baik. Yang kedua, etika. Apa itu? Cara berperilaku. Nah, anak-anak Ibu sekalian, ya, kalau ada mungkin teman-teman dan kakak kelas kamu ini ada etikanya yang kurang baik ketika belajar datang ke sekolah, ini jangan dicontoh. Apa diantaranya? Kok ada anak kelas 8 begitu ke sekolah menggunakan lipstik, ya? Padahal itu bukan etika anak sekolah, tapi tetap dipakai. Ya, apalagi menggunakan baju ketat, begitu. Nah, ini ketika belajarnya dari rumah, biar aja nggak kelihatan kok, orang nggak pada tahu ya, pakai lipstik aja, gitu ya. Atau mungkin yang biasa pakai jilbab, jilbabnya tidak dipakai, begitu ya. Atau anak laki-laki juga demikian, pakai baju kancingnya di bawah karena kegerahan dibuka saja, ya. Tidak demikian, ya. Gunakan etika yang baik dalam pembelajaran. Yang selanjutnya normatif. Apa itu normatif? Aturan-aturan. Ini aturan-aturan juga harus diterapkan walaupun pelajarannya BDR dari rumah. Begitu ya. Nah, aturannya mana tadi? Kita mulai Zoom jam 2 ya, jam 14. Sampai jam berapa? Ya, untuk mapel pertama. Nah, yang kedua juga demikian. Dari jam 2.50 sampai jam berapa? Itu juga harus diketahui. Jangan ribet di apa tadi? Ya, pengalaman Ibu di WA ya. Jam berapa? Begitu ya. Jadi aturan-aturan ini kalian harus teliti. Jangan sampai ada temanmu yang teriak, lihat lagi dong jadwalnya. Ya, jadi kalian sendiri harus mandiri. Kalau di sekolah ya, untuk SMP PGRI, kalian sudah tahu bagaimana normatif di sekolah SMP PGRI. Seragam yang rapi, akan selalu diadakan apel, ya, istirahat dengan tertib, pulang juga dengan tertib, ya, menggunakan tempat sampah untuk membuang sampah sehingga sampah tidak berserakan di kelas maupun di halaman dan dimanapun ruang lingkup SMP PGRI. Itu aturan-aturan normatif. Nah, yang selanjutnya,
disiplin. Disiplin waktu. Ya, lanjut Pak. Disiplin waktu. Ya, tadi Ibu sudah singgung bahwa kalian ini Zoom jam berapa. Jadi harus sudah duduk di depan laptop, HP untuk melakukan kedisiplinan waktu mengikuti pembelajaran PJJ ini. Ya. Nah, selanjutnya disiplin apa lagi? Waktu dan tugas harus sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh guru, ya. Ada yang sudah diberikan tugas melalui classroom, melalui WA, ya. Nah, itu waktunya sudah ditentukan. Siswa harus mengumpulkan tugas jam 3 sore. Ya, itu apa? Disiplin, ya. Siswa harus mengumpulkan tugas masukkan ke dalam Google Classroom, ya, itu juga disiplin. Nah, yang selanjutnya rajin. Rajin di rumah maupun di sekolah. Nah, terutama tadi di rumah, ya. Di rumah kalian banyak waktu ternyata begitu. Begitu soal itu sudah diberikan sama guru, ya, waktu sudah diberikan sama guru, ternyata masih belum juga dikumpulkan tugasnya. Nah, itu tidak diharapkan, ya. Itu di rumah. Jadi, kalau misalnya di rumah kamu sudah rajin, tepat waktu, mau tidak mau, nanti di sekolah juga akan mengikuti. Artinya apa? Selesaikanlah pekerjaan kamu dengan tepat waktu. Maka kamu akan mendapatkan pekerjaan dan penilaian juga tepat waktu. Begitu ya. Yang selanjutnya aktif di mata pelajaran, ya. Kalau tidak mengerti ditanyakan, ya. Relasi kamu untuk belajar itu ada teman kamu, teman sekelas maupun lain kelas, sama saja. Ya, aktif bertanya juga kepada guru, boleh saja, ya. Yang selanjutnya apa? Logika. Ya, logika itu berpikir, ya. Bagaimana kamu menggunakan akal dan otak untuk melakukan pembelajaran, ya. Jadi belum dibaca, belum ditelaah, belum dipahami, sudah bertanya, ya. Bawel gitu ya. Tapi nanyanya tidak menyelesaikan masalah, ya. Maka sebaiknya kamu telaah dulu, kamu pahami dulu. Itu ketika kamu menggunakan logika. Begitu ya. Paham ya? Sersan Jenderal. Ya. Yang selanjutnya, nah, anak-anak Ibu sekalian, ya, untuk pembelajaran mata pelajaran IPS di kelas 8 ini Ibu bersama Pak Murban dan Bu Suryo melakukan pembatasan nilai 80, ya, kriteria ketuntasan minimal nilainya. Nah, dari mana ini diambil nilai nilai harian, ya. Pokoknya harus dapat 80. Nilai apa lagi? Nilai ulangan harian juga harus mencapai 80. Nilai apa lagi? Nilai ujian tengah semester juga 80. Nah, yang terakhir nilai akhir semester itu harus 80. Bu, bagaimana kalau ini nilai IPS kok namanya pakai logika? Jawabnya nilainya masih 78, ya. Nanti ada remedial sehingga nilai kalian menjadi 80. Nah, ini sudah kalian pahami. Nah, yang selanjutnya teknik pembelajaran mata pelajaran IPS, ya. Yang pertama menggunakan Google Classroom. Nanti tugas-tugas akan di-share melalui Google Classroom. Yang kedua melalui apa? WA atau WhatsApp, ya. Bagaimana Bapak Ibu guru nanti men-share mapel IPS ini juga bisa di WhatsApp. Yang ketiga melalui Zoom. Sewaktu-waktu pelajaran IPS ini mengawali hari ini dengan Zoom, Bapak Ibu guru juga akan melakukan Zoom, ya. Ketika ada sewaktu-waktu diperlukan untuk teknik pembelajaran pertemuan selanjutnya. Nah, yang selanjutnya, ya, tadi Ibu katakan bahwa untuk kelas 8 ini kita akan mempelajari, ya, interaksi antar negara-negara. Ya, kalau kemarin Ibu katakan di kelas 7 interaksi antara wilayah satu dengan wilayah lain di Indonesia,
sehingga kalian memahami bagaimana posisi Pulau Jawa, posisi Pulau Kalimantan, posisi Pulau Sumatera, Papua dan Sulawesi. Ya, kalian sudah terbayang ya bagaimana arah wilayah-wilayah Indonesia tersebut, baik di bagian barat, timur, utara maupun selatan, begitu ya. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran kita di kelas 8, bagaimana melakukan hubungan atau interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Ya, barangkali kalian sudah melihat atau mendapatkan informasi seberapa kayakkah negara-negara ASEAN itu? Seberapa banyakkah kawasan negara-negara ASEAN itu? Ya, seberapa luasnya negara-negara kawasan ASEAN itu? Nah, kelas 8 ini ada 2 bab yang akan kita pelajari selama 1 semester. Nah, bab pertama, interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Ya, jadi ruang ASEAN itu dalam hal apa? Ada apa? Ruang sosial, ada ruang budaya, ada ruang ekonomi, ada ruang pertahanan dan keamanan. Apalagi sekarang nih, informasi masalah virus COVID, ya. Bagaimana interaksi antar negara-negara kawasan ASEAN ini tentang persebaran virus COVID di negara Indonesia khususnya dan di negara-negara kawasan ASEAN. Ya, terus bagaimana perekonomian di kawasan ASEAN untuk saat ini? Bagaimana ya sosial budaya di negara-negara kawasan ASEAN saat ini ya ketika terjangkit virus COVID. Nah, pasti kalian juga bisa membayangkan ya, pasti interaksi keruangan saat ini mempunyai keterbatasan ya. Nah, Ibu harapkan nanti ketika kita mempelajari interaksi antara negara-negara ASEAN ya, setelah nanti kalian lulus ya sekolah dari jenjang tinggi, misalnya kalian sudah bekerja ya melewati masa-masa pendidikan, bisa saja ya kalian mendapatkan pekerjaan yang bekerjanya itu di luar ya, di luar mana? Di luar negara Indonesia ya, misalnya di mana? Di Singapura, di Brunei, atau di Malaysia, negara-negara yang terdekat dengan Indonesia. Nah, itu banyak ya masyarakat kita yang ternyata saat ini juga bolak-balik bekerja di negara yang terdekat dengan negara-negara Indonesia ya. Nah, yang selanjutnya ya, tujuan pembelajarannya ya, nanti setelah kalian melihat gitu kan ya, membaca teks, dari mana informasi-informasi yang kalian dapati, dari buku boleh ya. Nah, kalau yang buku ini untuk pembelajaran IPS ini yang sudah revisi 2018 ya. Kalau yang belum revisi ini agak jauh ya pembahasannya, jadi mesti menggunakan banyak buku. Nah, yang selanjutnya boleh dari media apa saja, tapi yang paling kalian sukai pastinya dari Android ya, yang kalian bisa akses informasi-informasi terkait dengan negara-negara ASEAN. Ya, nanti kalian bisa mempelajari letak geografis ASEAN ya. Kalau misalnya negara-negara ASEAN itu Indonesia letaknya ada di mana ya? Apakah sebelah barat, sebelah utara, timur atau selatan di antara negara-negara ASEAN. Juga apa? Posisi geografis ya. Negara ASEAN itu seperti apa? Nah, yang selanjutnya apa? Kondisi keruangan negara-negara ASEAN ya. Nah, negara-negara ASEAN ini kalau informasi yang lama
negara ini ada 10, ya, ada 10 negara ASEAN. Tapi rupanya ada satu negara juga yang terlibat negara-negara ASEAN, ya dia masih berada di dalam wilayah negara kita sendiri, yaitu apa? Timor Leste. Yang kalau Ibu dengar informasi sih sekarang Timor Leste sudah masuk negara kawasan ASEAN, ya. Nah, pasti kalian sudah ada gambaran negara apa saja sih yang termasuk negara ASEAN. Nah, kalau letak geografis, ya, bagaimana posisi ASEAN itu terletak antara dua samudra, ya. Terus kondisi negara ASEAN itu ada apanya di sana, ya? Ada sumber daya alamnya, ada interaksi ekonominya, ya, ada interaksi tentang pendidikan antar negara-negara kawasan ASEAN. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tadi, ya, setelah anak-anak Ibu mengetahui beberapa negara-negara ASEAN, ya, di situ ada apa? Ada kerjasama ASEAN. Nah, nanti di sini kerjasama ASEAN itu ada enggak pengaruhnya dengan negara kita? Ada tidak negara kita mempunyai pengaruh terhadap negara-negara lain, ya. Kalau Ibu kasih contoh nih negara-negara ASEAN, Bapak Ibu guru di PGRI, ya, pernah melakukan kerjasama di bidang pendidikan, ya. Ada Bapak Ibu guru yang pernah ke mana? Melakukan studi banding ke negara Thailand. Ada yang kemana lagi? Ke Singapura. Begitu, ya. Nah, itu apa? Dalam rangka melakukan kerjasama negara-negara ASEAN tadi di bidang keruangan pendidikan. Begitu. Nah, yang selanjutnya apa? Ada keruangan di bidang ekonomi, ya. Kerjasama perdagangan. Nah, untuk masa COVID ini ya ternyata perdagangan ini meluas bukannya wilayah lokal saja. Misalnya, ya, perdagangan apa sekarang yang lagi marak dilakukan oleh masyarakat Indonesia lokal, misalnya di dalam kita yang di Depok, ya, terus ke luar negara, misalnya Indonesia dengan Singapura, yaitu perekonomian di bidang online, ya. Dari Depok melakukan keruangan perekonomian, bagaimana masyarakat ini melakukan jual beli antar wilayah. Barangnya ada di Ibu waktu itu melihat perdagangan online ada di Sumatera, ya. Padahal cuma perdagangan apa? Perdagangan tas aja, ya. Tapi itu produknya ada di Sumatera, gitu, ya. Nah, yang selanjutnya, ya, nanti setelah kalian ini nih mengamati tadi informasi negara-negara ASEAN, ya, kalian mampu menganalisis pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN, ya, pengaruhnya bagi kita dan negara kita, ya, ada tidak, gitu, ya. Nah, selanjutnya anak-anak Ibu sekalian, ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya, ya, coba diamati wilayah negara ASEAN ini, ya, di mana? Satu tadi di peta, ya, di peta. Terus juga peta itu bisa dilihat di Android, ya, nge-browsing wilayah-wilayah ASEAN itu banyak. Bagaimana kalian melihat kekayaan ASEAN, juga kekayaan masing-masing negara-negara ASEAN. Nah, yang selanjutnya, semangat belajar dari rumah. Tentunya di sini Ibu ulang kembali, ya, jangan lupa selalu melakukan protokol kesehatan, ya, cuci tangan, ya, selalu dianjurkan menggunakan masker jika keluar, ya, selalu jaga jarak, ya, dan lebih banyak di rumah, begitu. Nah, yang selanjutnya
jangan lupa ya, nanti Ibu juga akan memberikan tadi tugas yang akan di-share nanti di WA ya atau di Google Classroom ya, tunggu perintahnya. Nah, Ibu ucapkan ya, selamat berjumpa untuk pertemuan selanjutnya ya, tetap semangat ya, walaupun belajarnya dari rumah. Begitu ya anak-anak Ibu sekalian. Salam sayang dari Ibu, titip salam buat ayah Ibu di rumah ya, dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.